Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah. Masih suasana lebaran. Siap, Coach. Lagi sibuk apa sekarang? Nih lagi sibuk mempersiapkan PPDB, Coach. Oke, PPDB, penerimaan peserta didik baru, seperti itu Pak Adi? Iya, Coach. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 10 menit ke depan. Ini bukan bentuk curhatan, bukan juga mentoring, ini bentuk memahamkan kepada Anda bahwa menemukan tujuan Pak Adi dengan sumber daya Pak Adi yang miliki, dan melakukan coaching bersama dengan saya. Apakah Pak Adi bersedia? Bersedia, Coach. Oke. Saya akan memfasilitasi Pak Adi, dan lebih memahami dan menghayati profesional coaching. Apakah Pak Adi bersedia? Bersedia, Coach. Oke, siap. Di akhir sesi coaching ini, Pak Adi, apa yang Anda pahami sebagai guru profesional? Ya, jadi yang saya pahami tentang guru coach profesional ini, Coach, karena kita ketahui bahwa kemarin kita berada di kelas mahir, sehingga sekarang ini ada di guru coach profesional, artinya materi yang telah kita dapatkan di kelas mahir itu tentu akan lebih bertambah lagi, lebih ditegaskan lagi nanti di kelas profesional ini, Coach. Jadi betul-betul bagaimana bisa menjadi coach yang profesional itu harusnya tentunya mendalami ataupun banyak berlatih dan banyak ikut materi-materi itu, Coach. Saya kira itu, Coach. Oke, jadi menjadi guru coach itu, Pak Adi, apa yang Pak Adi perlukan? Ya, kalau menjadi guru coach tentunya saya harus banyak jam terbangnya lagi, Coach. Dalam hal ini melatih diri untuk betul-betul menjadi coach yang profesional dengan memperbanyak latihan, mengcoaching teman-teman ataupun klien, sehingga apa yang saya harapkan di guru coach profesional itu bisa terwujud, Coach. Oke, luar biasa, Coach. Jadi kalau lebih spesifiknya Pak Adi, apa yang Anda rasakan sebagai guru coach profesional ini dengan di kelas mahir sebelumnya? Ya, Lebih spesifiknya lagi. kalau mau dikatakan lebih spesifiknya, Coach, di kelas mahir kemarin kita mendapatkan beberapa tingkatan materi yang begitu menantang. Tentunya di kelas profesional ini saya kira akan dipertegas lagi. Jadi mulai dari kelas matrikulasi, kelas esensial, mahir, di kelas profesional ini ya tentunya pasti ada peningkatan materi-materi yang akan kita dapatkan. Begitu, Coach. Oke, jadi pengetahuan apa yang Pak Adi perlukan, untuk menjadi guru, profesional lagi? Ya, kalau pengetahuan yang saya butuhkan, Coach, adalah lebih memperbanyak mengikuti kelas, ya, terutama di Google Classroom yang kita sering mendapatkan tugas-tugas itu, Coach. Untuk kemudian sering melihat YouTube dari materi-materi yang diberikan oleh Master Coach, sehingga pengetahuan ini bisa betul-betul ditingkatkan, Coach. Gitu. Oke. Jadi kalau begitu Pak Adi, lebih aktif lagi ya di kelas seperti itu Pak Adi? Siap, Coach. Oke, luar biasa. Biasanya memang Pak Adi selalu aktif bertanya ya kalau di kelas profesional ini atau di kelas sebelumnya? Ya, kalau di kelas-kelas mahir kemarin, di kelas esensial, ya ini selalu saya sampaikan, selalu saya tanyakan, Coach.
masalah-masalah yang saya hadapi setiap meng-coaching rekan-rekan guru begitu, Coach. Oke, luar biasa. Semangatnya Pak Adi, kita masih perlu semangat lagi untuk maju lagi di kelas berikutnya. Oke, habit apa yang Pak Adi yang rasakan setelah menjadi guru coach, di Indonesia Emas ini, yang Anda rasakan habit-nya? Ya, kalau habit yang saya rasakan, Coach, ini ada perubahan sedikit yang saya alami karena semua waktu saya hadapi dengan coaching. Jadi Ya, kepingin meng-coaching setiap ketemu teman, ketemu rekan, pasti ada niat untuk meng-coaching. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baru yang saya rasakan, Coach. oke, luar biasa Pak Adi ya. Jadi, eee, ingin meng-coaching semua anak atau siapa saja Pak Adi? Ya, ini coachingnya ini, Coach, ya tentu ya karena ini adalah fasilitasi, ini bisa meng-coaching siswa, bisa juga meng-coaching teman, rekan sejawat, gitu, Coach. Oke, ingin meng-coaching, siswa, teman sejawat. Ketika Anda sudah meng-coaching dan menyelesaikan sumber dayanya dan menemukan tujuannya, Pak Adi bisa menggambarkan Pak Adi dalam diri Anda itu sebagai apa? Ya, kalau diibaratkan atau metaforanya, Coach, ini saya selalu menggambarkan diri saya sebagai eh, coaching coach karena cekatan dalam artian bisa lincah. Itu yang selalu saya gambarkan pada diri saya, Coach. Kenapa menggambarkan sebagai kucing Pak Adi? Kenapa tidak yang lain? Ya, karena kucing ibaratnya itu, Coach, kalau kita melihat eh, kesehariannya, ya di samping selalu meminta, kemudian mendapatkan sisa-sisa, walaupun itu pun sisa-sisa, tapi kalau sudah bermanfaat bagi dirinya, dia akan terus mencari itu, Coach. Jadi saya juga maunya seperti itu. Artinya bisa mendapatkan hal yang ilmu di dalam guru coach prof. Jadi, sumber daya apa yang Pak Adi miliki dalam melakukan coaching ini, sehingga Pak Adi menjadi berhasil sampai saat ini di kelas profesional? Ya, kalau ditanyakan tentang sumber daya coach, ya Iya, pasti ada dukungan daripada kepala sekolah, dukungan pada teman-teman sejawat, dan ini yang paling penting adalah dukungan keluarga itu sendiri, coach. iya iya Kalau iya iya. eh, kita ada niat untuk bisa memfasilitasi seseorang menjadi bisa memecahkan masalahnya sendiri, artinya karena coaching ini adalah Iya, memfasilitasi, bukan seperti bimbingan konseling BK, tidak, tapi dia iya. memfasilitasi. Jadi sumber daya itulah yang saya butuhkan dalam hal ini, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat, serta dari keluarga itu sendiri, Coach. Tanya pengalaman apa yang Pak Adi perlu miliki sebagai guru coach profesional sampai saat ini? Ya, kalau pengalaman ya sudah tentunya sudah banyak yang saya lakukan, Coach, karena dari kelas mahir, kelas apa kemarin ini kelas esensial, dan kelas mahir ini sudah banyak mengcoaching rekan-rekan sehingga bisa tahu masalahnya, bisa fasilitasi, dan itulah menjadi dasar buat saya bisa duduk atau bisa ada di kelas profesional ini, Coach. Oke, luar biasa Pak Adi, semangatnya. Oke, kemudian dampak dampak yang Pak Adi rasakan sampai saat ini? Ya, kalau dampaknya, Coach, yang saya rasakan, eh, komunikasi saya bisa lancar. Mhm, Dan ini dengan sesi coaching ini tentunya belajar komunikasi, belajar bagaimana bertanya dengan baik dengan klien, dan nantinya tidak membuat klien merasa kita sebagai coach sangat kepo, tidak, tapi iya, bagaimana klien itu bisa senang dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu, Coach. oke luar biasa. Jadi senang dengan klien, klien senang kepada coach-nya ya? Siap, Coach. Oke. Oke, pemaknaan apa yang Pak Adi perlu miliki sebagai seorang guru coach profesional? Ya, tentunya kalau dikatakan eh,
makna daripada guru coach profesional ini, ya di guru coach saja kita sudah luar biasa di guru coach ini, apalagi ditambah lagi kata profesional itu. Tentunya ini sangat bermakna buat saya. Artinya seorang guru tentu beda ketika mendidik peserta didik, ditambah lagi menjadi coach, ya, Iya. dan profesional lagi. Ini tiga-tiganya ini, tiga kata ini betul-betul luar biasa buat saya. Guru, coach, profesional lagi. Itu coach. Wow, semangatnya luar biasa. Iya coach. Oke. Eee, oke, jadi semakin banyak kegiatan, semakin tinggi tantangannya Pak Adi ya. Siap coach. Kira-kira, power apa yang Pak Adi miliki sampai saat ini, menjadi guru yang profesional, coach yang profesional, dan menjadi tempat, mengajar yang profesional? Ya, power ya tentunya kekuatan semangat. Jadi semangat yang saya rasakan. Kalau tidak ada semangat ya itu tidak akan bisa kita melakukan coaching coach. Kira itu. Oke. Pak Adi batuk. Mengapa Pak Adi mengatakan bahwa semangat itu penting? Ya, karena semua yang kita harus lakukan coach, baik apapun itu tentunya ada rasa semangat. Kalau ada kemauan pasti bisa jalani coach. Tapi kalau semangatnya agak menurun, jadi Iya. ini tidak akan bisa dilakukan coach untuk mengcoaching orang. Oke, luar biasa. Oke, kita sudah sampai pada akhir, kita menuju akhir. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini, Pak Adi? Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan atau saya dapatkan dalam sesi coaching ini adalah ketika kita menjadi seorang guru coach profesional, pasti kita harus mempunyai semangat dan mendapatkan dukungan baik dari kepala sekolah, kemudian teman, sejawat, tentunya kepada keluarga. Saya kira itu coach. Oke, jadi punya semangat dan attitude seperti itu mungkin Pak Adi ya? Siap coach. Oke, bagaimana Anda menerima kesimpulan itu dan menjadikannya bagian dari diri Anda? Ya, jadi ini merupakan bagian diri saya karena kenapa? Dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua, atau dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat itu menjadi dasar saya untuk bisa melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan ini, coach. Kemudian bagaimana Pak Adi menghargai kesimpulan itu dan menjadikannya bagian dari diri Anda? Ya, kalau menjadi seorang guru coach saja ini sudah penghargaan luar biasa buat saya. Menjadi guru saja penghargaan, menjadi coach lagi lebih menghargai lagi. Apalagi kalau kita sudah satukan ini di pelatihan kelas terakhir ini, guru coach profesional, dan kita sudah mendapatkan gelar itu, saya kira ini sudah betul-betul menambahkan semangat lagi coach. Itu. Kemudian yang terakhir, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Saya tutup coaching kali ini. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di sesi berikutnya. Siap coach.